tapi di sini ada penambahan tunjangan satu orang anak sebesar Rp59.330. Di sini juga ada tunjangan fungsional umum, ada tunjangan berasnya sudah dikali 3 menjadi Rp217.260. Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Halo sobat-sobatku semua, pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang besaran gaji ASN P3K. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah menjadi ASN P3K. Nah, di sini sobat-sobatku semua, saya menyampaikan besaran gaji untuk ASN P3K ini berdasarkan selip gaji yang pernah saya temui, dan kemungkinan besar nanti ini bisa berbeda dari masing-masing daerah ya. Tapi kita lihat satu persatu kurang lebihnya seperti ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan tanda jempol Anda pada video ini. Setelah itu tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Nah, ini untuk seorang ASN P3K yang belum menikah ya, atau dikategorikan masih sendiri. Nah, di sini gaji pokoknya sudah tertera dengan jelas, yaitu Rp2.966.500. Kemudian nanti akan mendapatkan tunjangan fungsional umum Rp185.000, kemudian ada tunjangan beras Rp72.420, kemudian ditambah tunjangan-tunjangan yang lain. Dengan total bersih yang diterima itu untuk ASN P3K yang belum menikah sebesar Rp3.192.500. Ini adalah total untuk ASN P3K yang belum menikah. Kemudian kita lanjut lagi, yang berikutnya. Ini adalah untuk ASN P3K yang sudah menikah tetapi belum mempunyai seorang anak. Nah, di sini gaji pokoknya juga sama, yaitu sebesar Rp2.966.500 dan mendapat tunjangan istri atau tunjangan suami sebesar Rp296.650. Kemudian juga sama mendapatkan tunjangan fungsional, dan di sini tunjangan berasnya dikali 2 berjumlah Rp144.840 ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan dipotong pajak, sehingga total bersih yang didapat oleh ASN P3K yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak itu sebesar Rp3.558.600. Ini adalah besaran untuk ASN P3K yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Kemudian yang berikutnya, ini adalah besaran gaji untuk ASN P3K yang sudah menikah dengan satu orang anak. Nah, di sini juga sama. Gaji pokoknya sama seperti yang tadi, kemudian ada tunjangan istri, tapi di sini ada penambahan tunjangan satu orang anak sebesar Rp59.330. Di sini juga ada tunjangan fungsional umum, ada tunjangan berasnya sudah dikali 3 menjadi Rp217.260 ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan ada pemotongan, sehingga total bersih yang didapatkan oleh seorang ASN P3K yang menikah dengan satu orang anak itu sebesar Rp3.689.700. Oke, kita lanjut kembali. Ini untuk seorang ASN P3K yang sudah menikah dengan 2 orang anak. Nah, kalau kita melihat di sini sobat-sobatku semua juga sama seperti yang tadi.
gaji pokoknya masih sama, kemudian tunjangan istrinya sama, tapi di sini yang berbeda adalah karena anaknya 2, maka ada penambahan sebesar Rp118.660 ditambah dengan tunjangan fungsional, dan di sini tunjangan berasnya sudah dikali 4 menjadi Rp289.680 ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, dan total bersih yang didapat oleh seorang ASN P3K dengan memiliki 2 orang anak sebesar Rp3.820.900. Nah, sobat-sobatku semua, ini adalah salah satu daftar gaji untuk P3K, PNS maupun CPNS ya. Jadi ini bukan yang saya buat sendiri, tapi ini adalah berdasarkan slip gaji yang sudah beredar selama ini untuk yang ASN P3K. Kemudian kita lihat lagi sobat-sobatku semua. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana jika memiliki 3 orang anak atau lebih. Nah, di sini yang harus dipahami bahwa apapun atau berapapun jumlah anak yang dimiliki oleh seorang ASN P3K, yang terhitung tetap menghitung dari jumlah tanggungan 2 orang anak. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan biasanya, bagaimana jika suami atau istri sama-sama ASN? Nah, di sini sobat-sobatku semua, yang dihitung itu hanyalah salah satu, baik menghitung yang suami atau istri. Nah, jadi tidak kedua-dua ASN suami istri itu tidak dihitung tanggungan-tanggungan masing-masing. Kalau salah satunya sudah menanggung dari suami atau istri, maka tidak bisa sama-sama saling menanggung tanggungannya. Kemudian di sini biasanya juga jika anak sudah di atas 17 tahun, biasanya tidak lagi menjadi tanggungan dalam pembayaran gaji P3K. Nah, oke, sobat-sobatku semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi, berdasarkan yang saya sampaikan ini, bisa jadi kebijakan di masing-masing daerah itu berbeda, tapi inilah kurang lebih perkiraan yang diterima oleh masing-masing ASN P3K yang sudah mendapatkan gajinya berdasarkan slip gaji yang ada ini. Jangan lupa sobat-sobatku semua untuk mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, kemudian tuliskan komentar Anda supaya kita bisa saling bertukar pikiran, kemudian bagikan video ini, dan jangan lupa juga untuk memberikan jempolnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya.